Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turin Hasugian. Kali ini kita akan belajar kembali tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, di mana ini adalah video yang kedua. Untuk video yang pertama kita sudah membahas mengenai pengertian fungsi dan cara menyatakan fungsi. Kali ini kita akan melanjutkannya dengan domain fungsi dan nilai fungsi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Kita langsung saja ke domain dan range fungsi. Ingat, domain itu adalah daerah asal, sedangkan range adalah daerah hasil, di mana range atau daerah hasil ini merupakan bagian dari kodomain ya, atau daerah kawan. Penentuan domain dan range suatu fungsi yang rumusnya diketahui bergantung pada pendefinisian rumus itu dalam kondisi yang terdefinisi. Nah, kondisi terdefinisi yang seperti apa? Ada 3 bentuk yang saya buat di sini. Yang pertama, apabila dia dalam bentuk Y sama dengan akar fx, maka dia akan terdefinisi apabila akar fx-nya atau di bawah akarnya yaitu fx lebih besar sama dengan 0. Jadi Bang, kenapa dia rupanya tidak boleh lebih kecil dari 0, misalkan negatif gitu ya? Jadi karena kalau sesuatu bilangan akar negatif 1 misalnya ya, akar negatif 2 itu adalah bilangan imajiner. Nah, di sini kita berbicara tentang bilangan real, bukan bilangan imajiner ya. Jadi dia akan terdefinisi di lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, kalau dia bentuk akar seperti ini. Kemudian apabila dia dalam bentuk pecahan, maka daerah asalnya atau domainnya dia akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Ini Gx-nya tidak sama dengan 0. Ini juga kan sudah kita singgung ketika kita belajar pertidaksamaan di semester yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jika dia dalam bentuk logaritma ya, yaitu fx logaritma gx, maka dia akan terdefinisi. Untuk terdefinisinya ini sebenarnya kita ingat kembali definisi dari logaritma yang sudah kita pelajari di matematika peminatan ya. Jadi fx, atau untuk kali ini dia fx-nya kita buat sebagai basisnya ya, atau bilangan pokoknya. Basisnya atau fx itu nanti harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Itu syaratnya dari definisi logaritma. Kemudian gx-nya harus lebih besar dari 0. Gx-nya itu adalah sebagai numerusnya. Oke. Sebagai contohnya bisa kita lihat di sini domain dari fungsi akar 5 kurang 4x dikurang x kuadrat adalah, yang diminta adalah domainnya. Ingat tadi kalau dia dalam bentuk akar ya, kalau dia dalam bentuk akar dia akan terdefinisi apabila yang di dalam akar atau yang di bawah akar lebih besar sama dia dengan 0. Maka 5 dikurang 4x dikurang x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Ini dia supaya terdefinisi. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita ingatkan kembali tentang pertidaksamaan kuadrat. Oke, ya. Kita biar lebih enak kita memfaktorkan atau mencari pembuat nolnya, kita kali negatif dulu. Ingat kalau dikali negatif tanda pertidaksamaannya bagaimana? Ya, berubah tanda ya. Jadi coba nih, x kuadrat tambah 4x kurang 5. Masing-masing kita kali negatif ya. Ini kali negatif jadi positif, kali negatif positif, kali negatif jadi negatif. Tandanya jadi berubah. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah lebih gampang ya. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 5, dijumlahkan hasilnya 4. Berarti plus 5 kurang 1 itu ya. Jadi dari sini x-nya sama dengan minus 5, kemudian dari sini x-nya sama dengan 1. Saya lebih suka kalau kita masukkan dia ke garis bilangan seperti ini. Kalau ada nanti cara kalian yang lain boleh-boleh saja ya. Yang penting jawabannya dia tetap sama. Apabila ada dua buah bilangan, ingat untuk membuat untuk penentuan daerahnya mana yang memenuhi, maka kita lihat koefisien pangkat tertinggi setelah kita kali negatif tadi. Maka dia positif, kemudian negatif, positif. Yang diminta lebih besar atau lebih kecil, ini sudah lebih ke
kecil, berarti kita ambil yang negatifnya. Bagaimana cara penulisannya, Bang? Karena ini adalah di antara, berarti dia seperti ini nih. Minus 5 dan 1. Oke, ini adalah bulat penuh. Maka domain fungsinya, atau kita tulis nanti dia seperti ini. Domain fungsinya adalah himpunan semua X, di mana X-nya berada di antara minus 5 dan 1. Untuk soal selanjutnya, himpunan semua nilai X agar fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat tambah 1 terdefinisi adalah. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan seperti yang tadi. Kalau dia dalam bentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi karena ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti X kuadrat tidak boleh sama dengan minus 1. Jadi ini sudah merupakan syarat dari bilangan real ya. Karena kalau dia sama dengan minus 1, dia nanti akan imajiner. Sehingga dia nanti akan terdefinisi untuk semua X elemen dari bilangan real. Jadi mau berapapun dia X-nya, mau 0, kemudian mau minus 1, mau setengah, dan seterusnya, dia nanti akan memenuhi. Yang penting dia adalah bilangan real. Soal berikutnya, daerah asal atau domain dari fungsi fx sama dengan akar x kuadrat tambah 5x kurang 6 per minus x tambah 2 adalah. Oke, ini dari syarat yang pertama juga, yaitu yang di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita buat dulu. Dia nanti akan terdefinisi jika x kuadrat ditambah 5x kurang 6 per minus x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Ini kan syaratnya. Jadi kalau dia sudah seperti ini, tinggal kita cari pembuat nolnya, yaitu dengan cara memfaktorkan. Oke, jadi cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya adalah minus 6, dijumlahkan hasilnya 5. Berarti kemungkinannya adalah 6 dan minus 1. Berarti plus 6 minus 1. Jadi pembuat nolnya sudah ada, yaitu X-nya sama dengan minus 6, X-nya sama dengan 1, dan X-nya sama dengan 2 dari sini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat ke garis bilangan biar lebih gampang, yaitu kita mulai dari yang terkecil, kemudian yang terbesarnya. Lihat koefisien pangkat tertingginya, positif atau negatif. Di atas kan positif, ya. Kemudian di bawah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti kita mulai dari kanan. Ingat selalu dari kanan ya, jangan dari kiri. Negatif, positif, negatif, positif. Selalu selang-seling. Yang diminta lebih besar apa lebih kecil? Yang diminta adalah lebih besar. Berarti kita ambil yang positifnya. Kemudian kita lihat apakah dia pakai tanda sama dengan ada, tetapi ada penyebutnya. Berarti untuk X sama dengan 2, dia adalah bulat kosong, sedangkan yang lainnya adalah bulat penuh. Maka untuk cara penulisannya, X lebih kecil dari minus 6 ada tanda sama dengan, atau X di antara 1 dan 2. Ini juga ada tanda sama dengannya. Sehingga domain fungsinya bisa kita buat himpunan semua X, di mana X lebih kecil atau sama dengan minus 6, atau X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil 2. Sekarang kita masuk ke nilai suatu fungsi. Jika F suatu fungsi dan X suatu input untuk fungsi, maka nilai output itu nanti akan kita tuliskan sebagai Fx, yang berarti F dari X atau nilai dari F pada X. Dengan kata lain nanti di sini, X-nya itu adalah variabel bebasnya, sedangkan Fx-nya itu adalah variabel terikatnya. Jadi nilai Fx itu akan tergantung kepada nilai X. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, diketahui Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Tentukan nilai dari F0, F1, dan Fc. F0 artinya apa? Ganti setiap X yang ada di Fx ini dengan 0. Berarti jadi 0 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0 ditambah 1.
hasilnya sama dia dengan 0 kuadrat dikurangi 0, berarti 0 kurang 0 tambah 1. Hasilnya sama dia dengan 1 ya. Saya rasa di sini saja saya buat ya. Kemudian untuk F1 artinya adalah ganti setiap X yang ada di Fx dengan 1. Sehingga tinggal kita buat 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 tambah 1. 1 pangkat 2 adalah 1. 3 kali 1 adalah 3 tambah 1. 1 tambah 1, 2. Kurangi 3, minus 1. Kemudian untuk yang berikutnya FC, artinya ganti X-nya dengan C. Berarti C kuadrat dikurangi 3C tambah 1. Gitu ya. Jadi inilah yang saya maksudkan tadi. X-nya itu adalah variabel bebasnya, Fx-nya variabel terikatnya. Fx ini nanti sering kita buat menjadi Y. Untuk contoh yang berikutnya, diberikan G memetakan R ke R, artinya berarti dia dalam semua bilangan real ya, yang formulanya ditentukan oleh Gx sama dengan X kuadrat dikurang 3X untuk X lebih besar sama dengan 2 dan bernilai X tambah 2 untuk X lebih kecil dari 2. Maka nilai dari G5 tambah G0 dikurang G2. Nah, dari sini pun tidak terlalu masalah ini ya. G5 artinya apa? Lihat fungsinya, 5 itu ada di sini kah atau di sini? Nah, 5 kan lebih besar dari 2, berarti kita gunakanlah yang ini. Sehingga ganti X-nya itu dengan 5. Maka G5 adalah 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 sama dia dengan 5 pangkat 2 adalah 25 dikurangi 3 kali 5, 15 sama dengan 10. Itulah dia G5-nya. Kemudian kita masuk ke G0 dulu, kita cari satu persatu dulu ya. 0 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 2. Sehingga kita masukkanlah dia ke nilai yang ini. Ganti X-nya dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh 0 tambah 2 sama dia dengan 2. Kemudian kita masuk ke G2. Nah, G2 ini ada di mana? Apakah di sini atau yang bernilai di bawah ini? Ini kan ada tanda sama dengannya, berarti dia masuk ke yang atas. Sehingga ganti X-nya dengan 2, yaitu 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. 2 pangkat 2 adalah 4, dikurangi 3 kali 2, 6. 4 kurang 6 adalah minus 2. Sehingga dari sini bisa kita peroleh G5 ditambah G0 dikurang G2, hasilnya adalah G5-nya tadi 10, G0-nya 2, kemudian G2-nya adalah minus 2. Sama dia dengan minus-minus berarti jadi tambah ya, karena negatif kali negatif adalah positif. Sehingga 10 tambah 2 tambah 2, 14. Untuk soal selanjutnya, jika Fx, Y sama dengan 3X tambah 2Y kurang 8, dan GZ sama dengan Z kuadrat untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, maka F3, G4 adalah. Nah, karena kebetulan 3, G4 berarti nanti kita arahkan kemari, kan gitu ya. Cuman ada di sini G4. G4 berarti kita arahkan ke fungsi G-nya. Sehingga kita cari dulu G4-nya. G4 kita lihat ke fungsi GZ. Ganti setiap Z yang ada di sini dengan 4. Berarti Z kuadrat. Nanti hasilnya jadi 4 kuadrat atau sama dia dengan 16. Kemudian kita langsung masuk ke yang ditanya, yaitu F3, G4. Kita gantikan G4-nya, yaitu jadi 3,16. Nah, kalau dia sudah bentuk seperti ini, sudah masuk ke Fx, Y. Jadi ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 16. Atau bisa kita buat sama dia dengan 3 kali 3 tambah 2Y, 2 kali 16 dikurangi 8. Sama dia dengan 3 kali 3, 9 ya. Tambah 2 kali 16, 32 kurang 8. 9 dikurangi 8, 1 tambah 32, 33.
Jadi nilai dari F3,G4 adalah 33. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai jumpa dan selamat pagi.